Waduh, Pak De. Pak, Apa maneh sing keri? mboten enten sing anu niki. Kula wau kan pun medal to. Terus neng manah niku teng ati iki kok kaya ganjel tibake enten sing kesupen dereng kula tangkepi ten panjenengan, Pak. Nggih. Lah niki wau kan tibake niki lho. Kula tulis niki. Dados napa gagasanipun Mas Giri niku dalam memajukan daerah selain Reog Ponorogo menjadi warisan budaya tak benda. Lah kula penguangen-angen dadi timbangane aku teko omahmu mikir jathukno tekok ngene akhirnya kula tekok ning sisan niku mau. Niku pripun, Pak De? Niku ingkang kula salut nggih dumateng Mas Giri. Jadi pikirannya sangat mengglobal. Jadi idenya itu mengglobal. Sehingga bukan hanya memajukan daerah seperti umumnya, ya Ponorogo menjadi kabupaten kota yang maju seperti biasanya. Bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana mimpinya Mas Giri itu membawa Ponorogo itu menjadi jejaring kota kreatif dunia. Wah, jadi yang mengenal Ponorogo itu bukan hanya wisatawan domestik, tapi wisatawan mancanegara juga. Jejaring kota kreatif dunia. Lah iki lho. Piye Pren? Ora jeket piye? Kuwi ora gemen-gemen. Waduh, terus menapa melih? Nah, mimpi yang seperti nama anaknya itu Sundul Langit ya. Jian ayune Sundul Langit. Jian mimpine Sundul Langit. Itu bukan suatu yang utopi, bukan sesuatu yang mustahil untuk kita raih. Nah, tahapannya waktu itu kebetulan Menteri Parekrafnya Pak Sandiaga Uno menentukan bahwa sebuah kabupaten atau kota yang ingin menjadi jejaring kota kreatif dunia harus menjadi kata kreatif Indonesia. Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Nah, sehingga kami waktu itu membantu Pemkab Ponorogo untuk kemudian bisa mendatangkan tim penilai dari Kementerian Parekraf mengadakan workshop 2 hari di Hotel Amaris, di mana seluruh ekosistem kota kreatif itu dihadirkan untuk FGD atau workshop selama 2 hari tadi. Namanya PMK 3I. Jadi penilaian mandiri kota kreatif Indonesia. Jadi yang menilai ya ekosistem tersebut sendiri. Nah, apa yang menjadi faktor driven utama, jadi faktor pendorong utama dalam ekosistem itu? Nah, yang kita undang waktu itu kalau dibuat sederhana adalah seniman Reog Ponorogo, tentunya ya pegiat seni Reog Ponorogo dan seni-seni lainnya, lalu perajin craft, ya perajin yang terkait dengan Reog Ponorogo dan lain-lainnya, serta kuliner. Karena kuliner di Ponorogo ini luar biasa sebenarnya. Nggak salah saya dulu juga hadir waktu itu. Oh iya, hadir. Nah, kaosnya. Nah, iya. Nah, jadi kawan-kawan itu sendiri yang menentukan Ponorogo ini faktor drivennya apa, yang utama apa. Mau budaya Reog Ponorogo, mau kuliner, mau craft, silahkan disimulasi sendiri. Nah, akhirnya ringkas cerita, semuanya bersepakat bahwa faktor driven, faktor pendorong utama dalam ekosistem itu adalah seni pertunjukan rakyat, kalau bahasa kota kreatifnya. Kemudian diharapkan dengan seni pertunjukan rakyat tadi bisa mendrive sektor kuliner, sektor craft, sektor wisata, dan sebagainya, sehingga kemudian ekonomi kreatif di Kabupaten Ponorogo ini bisa menggeliat dengan sangat baik. Nah, itu. Jadi intinya keuntungan dari kegiatan itu adalah kita bisa mempromosikan ke dunia, nggih. Ya. Nah, sebelumnya sebagai anggota jejaring Kota Kreatif Indonesia, itu keuntungannya kita bisa mengekspor atau
menampilkan event terkait dengan Ponorogo dan bisa memikat wisatawan domestik ke Ponorogo. Nah, salah satunya kita harus menjaring hubungan dengan kota kreatif untuk kategori yang sama yang ada di Indonesia. Yakni Pekalongan sudah kita kunjungi, kemudian Solo kita jajaki, lalu kategori lain juga kita berkunjung seperti Bandung dan Jakarta. Sempat mau ke Ambon, kota musik, ya sudah masuk jejaring kota kreatif dunia. Ambon itu kategori musik, tapi karena ongkos berat di ongkos tertunda sampai sekarang. Jadi kuwi lho intine. Jadi intine pokoknya awake dhewe iso mempromosikan kuwi keuntungane kuwi. Enek lho kota iki malah sing gawa konjobo digawa ning jero kuwi enek kuwi, tapi aku gak ngerti, gak nyebut nenek kuwi. Tapi nek awake dhewe yo berdasarkan jadi keanggotaan memang bisa mempromosikan neng monco negara ngono tak kandhani. Iki lek CS kentel to gah aku cerita ini. Salahne bono plek kabeh tak kandhani. Indonesia alhamdulillah pada akhir tahun 2022 itu sudah ditetapkan sebagai jejaring kota kreatif Indonesia. Dan kita bersyukur pada tanggal 14 Oktober yang lalu Kementerian Parekraf menunjuk, ya alhamdulillah menunjuk Kabupaten Ponorogo untuk mewakili Indonesia dalam sidang UCCN UNESCO Creative Cities Network pada bulan Oktober tahun depan bersama Kota Malang untuk kemudian dienkripsi, ditetapkan sebagai anggota jejaring kota kreatif dunia. Jadi kalau Desember nanti insya Allah kita tasyakuran reok Geden, karena reok diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Oktober tahun depan tasyakuran lagi mas kita. Kabupaten Ponorogo menjadi anggota jejaring kota kreatif dunia. Dengan demikian apapun isi Ponorogo itu bisa dipromosikan ke 340 kota kreatif yang ada di dunia. Nah itu andil besar daripada Mas Giri. Gagasan yang muncul waktu kita ngopi di Ngebel pada bulan awal Februari sebelum dilantik tahun 2021. Wah, leo loh. Dan sangat luar biasa Pak Kang Giri. Ketemu sih pun lego manah pun ayem nek ngeten niku. Kula mengke mboten ngipi melih mboten anu. Tapi pun gamblang cetha welo-welo. Nek jane kula niku pun rada pinter ngerti. Bola-bola niku lho mengke sing kula kandhani niku. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Salaman nggih Angsel. Oh, salam. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun.